Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Nah, sebuah tema yang sangat aktual akan kita kupas dalam acara Kalam saat ini, yaitu tentang Imlek dan iman Kristen. Pertama-tama kita ingin menyapa dan mengatakan Sinien Kuaile. Ya, selamat tahun baru Imlek. Ibu Bapak saudaraku, ayo saat ini kita akan mengawali lebih dahulu dengan kita berdoa bersama. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami punya kesempatan untuk belajar merenungkan firman-Mu. Di tengah pergumulan dan situasi yang kami rayakan saat-saat ini seputar tahun baru Imlek. Tuhan, firman-Mu kami rindukan berbicara buat kami. Firman-Mu memberi kepada kami pencerahan untuk kami boleh bawa di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan acara kuliah Alkitab malam saat ini. Kami mendukung, mendoakan para sahabat kami yang ikut di berbagai tempat dan di berbagai kota. Juga diberkati lewat acara Kalam ini. Kami sambut firman Tuhan, memberkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, dimanapun kita berada, Kalam saat ini mengangkat tema Imlek dan iman Kristen. Akan kita landaskan pada sabda firman Tuhan dari surat 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan 23. Saya ajak kita nanti membaca bareng-bareng firman Tuhan ini ya. Kita ikut mengucapkan dan kita mengimani firman Tuhan. Dengan bersama-sama kita membaca begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang sangat aktual seputar Imlek dan iman Kristen, perlu kita awali dengan sebuah fakta kenyataan. Apa fakta yang perlu kita tahu? Ternyata di tengah-tengah negeri bangsa kita ini, makin banyak keturunan Tionghoa yang mengambil keputusan
untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, justru dalam situasi seperti ini, kita pun tahu bagaimana kebanyakan keturunan Tionghoa yang beragama Kristen ini masih terus merayakan dan memasuki kegembiraan budaya tahun baru Imlek. Pertanyaannya, mungkin segera muncul pertanyaan begini. Bolehkah budaya tradisi ini tetap dilakukan menurut pemahaman dan pengajaran iman Kristen? Apa jawab kita? Dari mimbar gereja ini saya mau mengatakan tentu saja boleh. Tapi ada catatannya. Asalkan tradisi Imlek yang dirayakan tetap disesuaikan dengan pengajaran iman Kristen. Ya. Kalau begitu, kita akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kita mesti sama-sama akan memaknai Imlek sesuai dengan pengajaran iman Kristen. Ya, bagaimana kita memandang tahun baru Imlek menurut pemahaman iman Kristen? Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik sekali bila kita diajak merayakan tradisi, menikmati sukacita kegembiraan tahun baru Imlek. Adalah wujud untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah dilewati. Sekaligus merupakan wujud pengucapan syukur untuk memohon penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang akan dijalani ke depan sebagai anugerah Tuhan. Saya teringat firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan ini ya, demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab mengajarkan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan kemampuan untuk mengucap syukur seperti ini dicatat dalam firman Tuhan pada surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah sesuatu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Alkitab menjelaskan dengan sangat konkret hidup anak-anak Tuhan ternyata perlu mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi saat kita merayakan tradisi tahun baru Imlek. Bukankah ini berarti memasuki perjalanan di awal tahun? Aku mengucap syukur untuk tahun baru yang Tuhan berikan dalam hidupku. Sambil aku mengingat perjalanan di tahun-tahun kemarin. Bagaimana Tuhan memelihara hidupku, Tuhan masih memberi kesehatan dan berkat umur panjang. Semua ini perlu aku syukuri. Bagaimana aku dan seisi keluargaku diberkati Tuhan dengan makanan yang cukup, dengan rezeki berkat yang boleh kami terima hari demi hari. 1 tahun telah berlalu. Sekarang saatnya memasuki tahun yang baru. Bagaimana kami belajar menyambut tahun anugerah Tuhan dengan hati yang melimpah syukur. Jadi kalau kita orang Kristen diajak merayakan Imlek,
Malah kita akan tunjukkan Imlek yang kami rayakan adalah tahun baru penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, wajah yang memancarkan semangat kebahagiaan. Karena kami dipanggil sekeluarga terus mengucap syukur. Indah sekali. Itu makna iman Kristen seputar Imlek. Sekarang kita cari tahu lagi apa makna Imlek di dalam kehidupan sesehari bila dikaitkan dengan pengajaran iman Kristen. Ibu bapak saudaraku terkasih, kita sama-sama tahu setiap kali tahun baru Imlek dirayakan, maka sebagai anak, bagaimana anak-anak itu akan datang kepada ayah dan ibunya. Datang untuk memberikan wujud rasa hormat, wujud ungkapan terima kasih, wujud ungkapan bakti cintaku sebagai anak kepada orang tua. Indah sekali, tahun baru Imlek adalah momen yang sangat bagus, begitu tepat saat anak-anak dapat mengunjungi dan mendoakan orang tuanya. Apakah hal ini juga ada di dalam ajaran iman Kristen? Ayo kita temukan jawabnya pada Efesus 6 ayat 2 dan 3 ya. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Alkitab kita, pengajaran iman Kristen, ternyata mendasarkan dan memberikan bekal yang sangat mendasar bagi setiap anak agar menghormati ayah dan ibunya. Ya. Alkitab katakan ini suatu perintah yang penting. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolak. Ini adalah perintah utama yang sungguh sangat penting. Tidak boleh disepelekan. Di saat anak menghormati ayah dan ibunya, Tuhan memberikan janji, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan panjang umur di bumi. Indah sekali ibu bapak saudaraku, pengajaran iman Kristen mau tunjukkan buat kita. Merayakan Imlek, merayakan sukacita tahun baru. Tradisi datang menghormati orang tua. Ternyata itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau orang tua kita sampai hari ini masih lengkap umur panjang, kunjungilah, ungkapkan tanda cintamu, ungkapkan rasa bakti dan terima kasihmu telah dibesarkan sebagai anak. Bagaimana orang tua telah berjerih lelah, melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, membimbing hidup kita. Kasih orang tua itu tidak mungkin bisa dibalas dengan diganti uang, diganti harta benda segala macam. Bukan itu yang dimaui. Tapi bagaimana rasa hormat, rasa cinta kita pada orang tua. Ibu bapak saudaraku, mungkin jadi pertanyaan begini. Kalau salah satu orang tuaku atau kedua orang tuaku telah meninggal, apa yang harus kami lakukan pada saat sukacita merayakan Imlek? Bolehkah sebagai anak mengunjungi kuburan orang tuanya? Kalau papa atau mama dan papa dimakamkan, ada kuburannya. Atau sebaliknya, kalau orang tuanya itu saat meninggal dikremasi,
diperabukan. Abunya ada yang dilarung ke tengah lautan, abunya ada yang disimpan di tempat rumah kedukaan. Pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku boleh datang ke kuburan atau menunjukkan sikap hormat dan cintaku itu dengan datang ke tempat laut di mana dulu aku melarung abu jenazahnya, atau di tempat di mana aku menyimpan abu jenazah orang tuaku di rumah duka? Apa yang bisa kita lakukan? Ibu bapak saudaraku, mengunjungi makam orang tua, memberikan wujud perhatian kasih walaupun orang tua kita telah meninggal dan mungkin sekarang hanya tinggal abu jenazahnya, atau bahkan abu jenazahnya telah dilarung di tengah laut. Sesuatu yang ternyata tidak salah. Ya, asalkan saat kita datang ke makam, saat kita datang ke tempat melarung abu jenazah orang tua, ataupun datang ke rumah duka tempat menyimpan abu jenazah orang tua kita. Saat kita berdoa, ingat, kita sedang berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa kepada arwah orang tua kita. Jadi doanya tetap berdoa kepada Tuhan. Beberapa kali setiap saya berkunjung ke tempat makam papa dan mama saya di kota Klaten, pasti saya akan ajak keluarga saya berdoa. Berdoa persis di depan makam papa dan mama saya. Tapi isi doanya yang saya ucapkan pakai kata-kata, didengar oleh istri dan anak saya, adalah doa kepada Tuhan Yesus. Saya mengungkapkan terima kasih Tuhan Yesus. Aku boleh punya papa dan mama yang baik, yang sekarang jenazahnya terbaring di tempat makam ini. Wujud rasa perhatian dan cintaku kepada orang tuaku, aku tunjukkan dengan merawat makamnya, mencabuti rumput-rumput liar. Kemudian menunjukkan bahwa makam ini dirawat dan diperhatikan oleh keluarga. Kami membawa bunga tabur. Kadangkala juga membawa bunga hand bouquet. Ditaruh di sana. Supaya orang pun melihat bahwa makam orang tua kami tidak disia-siakan. Itu wujud perhatian, wujud kasih, wujud yang bisa kami lakukan. Namun lebih dari itu, tanda kasih, tanda hormat kepada orang tua sekaligus dipraktekkan. Bagaimana aku menjagai nama baik orang tuaku, nama baik keluargaku. Jangan sampai tercoreng dan tercemar lewat perbuatan-perbuatan yang keliru ataupun tindak kejahatan kriminal. Ibu bapak saudaraku, bukankah ini cara dan wujud kita menyayangi, menghormati, mengasihi dan peduli kepada orang tua kita? Ketika orang tua kita masih sehat, umur panjang, Imlek adalah saat yang dinanti-nanti oleh orang tua kita. Anakku akan datang membawa kabar apa ya? Betapa menarik bila kita datang bukan dengan tangan kosong. Kita boleh datang membawa sesuatu yang menjadi kesukaan hati orang tua kita. Kita tunjukkan, papa, mama, aku masih ingat papa atau mama suka makan makanan ini kan. Ini aku bawakan ya. Atau kita tunjukkan bagaimana kita adalah anak yang tetap mengingat warna kesukaan pakaian orang tua kita. Kita bawakan pakaian dengan warna kesukaan hati papa dan mama kita. Menarik sekali. Bahkan kita bisa melakukan saat-saat kedekatan dengan orang tua kita. Dengan memeluk
mengasihi, dan terus berdoa bersama orang tua kita. Itu luar biasa. Imlek yang jadi berkat. Bukankah begitu? Lalu apa makna Imlek di dalam kehidupan iman Kristen? Yang ketiga, kita sama-sama tahu bagaimana saat Imlek kita diajak mengunjungi, bertemu, mendoakan saudara, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu ipar, entah itu keponakan dan keluarga besar lainnya. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan untuk membangun kebersamaan. Kesempatan menunjukkan bagaimana ada kasih Tuhan saat aku mengunjungi, bahkan bisa berdoa dengan saudara-saudaraku. Indah sekali. Apakah ada ayat firman Tuhannya? Kita temukan jawabnya pada surat 1 Yohanes 4 ayat 21. Yuk kita baca ayat ini ya, bareng-bareng ya, demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Imlek adalah kesempatan pertemuan antar anggota keluarga. Imlek adalah saat bagaimana aku belajar mengasihi, melupakan sakit hati, dan tidak membawa dendam lagi. Seperti awal tahun yang baru, kita mulai dari nol ya. Enggak ada lagi catatan-catatan masa lalu yang saling pernah menyakiti. Puji Tuhan. Alkitab katakan kalau memang kau mengatakan aku mengasihi Allah, maka ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan menarik, kasih itu pasti bukan sekedar kata-kata. Tapi bagaimana kita bisa mendengar keluh kesah keluarga besar kita. Tidak semua anggota keluarga, kakak atau adik kita hidupnya sedang menikmati kejayaan atau keberhasilan. Ada juga kakak atau adik atau keponaan yang sedang butuh pertolongan karena sedang dalam kesulitan. Kalau bukan kita yang menolong, siapa yang menolong? Kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah, aku suka memberi persembahan pada gereja. Pasti kita juga mau tunjukkan Tuhan, ini tanda kasihku untuk kakak atau untuk adik atau untuk keponaan yang sedang memerlukan bantuan. Indah sekali, ini adalah perintah yang kita terima dari Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik. Bila kita juga memperhatikan saat sukacita tahun baru Imlek, kita bisa memberi makna adalah kesempatan untuk berbagi kasih. Entah dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk dana atau uang. Ya, ibu bapak, saudaraku, pemberian angpau ataupun hampers makanan di saat tahun baru Imlek adalah wujud dari berbagi kasih Tuhan. Benarkah dalam iman Kristen kita juga diajari untuk berbagi tentang berkat dan kasih Tuhan? Kita temukan jawabnya pada surat Ibrani 13 ayat 16. Yuk kita baca, kita ucapkan sama-sama begini ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Allah kita berkenan dan sangat suka bila melihat hidup kita ini rajin berbuat baik dan suka memberi bantuan. Itu adalah persembahan korban-korban yang berkenan kepada Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali di saat tahun baru Imlek. Kita jadi ingat makanan kesukaan keluarga kita. Kita bawakan, kita sungguh-sungguh sediakan itu untuk kebersamaan keluarga. Rasanya keluarga kita mengatakan, kamu kok masih ingat makanan kesukaanku. Indah sekali. Atau di saat kita memberikan angpau, artinya amplop
warna merah, pasti harus ada isinya. Kita tahu bahwa isi bentuk uang ataupun dana yang diberikan, kiranya jadi berkat, jadi penyemangat hidup di awal tahun yang baru. Itu sebuah peristiwa yang indah sekali. Ibu bapak, saudaraku, dengan demikian kita bisa menyimpulkan Imlek adalah alat bagi kita untuk menunjukkan iman Kristen kita kepada keluarga, kepada sesama lewat pendekatan budaya yang sudah disesuaikan dengan pengajaran Kristus. Jadi, gunakanlah budaya tahun baru Imlek ini untuk sudah disesuaikan lebih dahulu dengan pengajaran iman Kristen, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, bahkan mengenalkan ajaran iman Kristen yang benar kepada siapapun yang kita jumpai. Puji Tuhan, sekarang kita sama-sama akan melihat dan mengkaitkan Imlek dan iman Kristen dengan bacaan Alkitab yang tadi kita telusuri bersama. Bagaimana kita memandang tradisi budaya dan perjumpaannya dengan iman Kristen. Ibu bapak, saudaraku terkasih, untuk kita tahu di kota Purwokerto ini ada sebuah sekolah tinggi teologi atau STT, namanya STT Soteria. Lokasinya, kampusnya ada di Ketenger, Baturaden. Puji Tuhan, saya termasuk salah seorang anggota Dewan Dosen yang mengajar di kampus STT Soteria. Saya juga mendapatkan sebuah tugas untuk mengajar tentang mata kuliah penanaman dan pertumbuhan gereja. Nah, kita boleh melihat foto ini. Ini adalah foto saat wisuda beberapa minggu kemarin. Bagaimana kami Dewan Dosen mendampingi prosesi wisuda bagi mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan studinya. Sangat senang saya boleh berada di antara teman-teman Bapak Ibu Dewan Dosen di kampus ini. Coba kita lihat fotonya. Kira-kira saya yang mana ya? Dalam rangkaian foto yang kita bisa lihat pada tayangan ini, mana saya? Saya sangat bersyukur boleh mengajar di kampus ini dengan penuh kegembiraan. Membawakan mata kuliah, penanaman, dan pertumbuhan gereja. Bicara soal penanaman dan pertumbuhan gereja, mengingatkan saya dengan salah satu buku yang menarik, yaitu Christ and Culture, Kristus dan kebudayaan, Kristus dan adat tradisi. Bagaimana kita bisa memperjumpakan hal ini? Kita belajar dari Rasul Paulus ya. Ayo bagian pertama. Kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang Rasul Paulus mau beritakan dan sampaikan buat kita? Ayat ini mau berbicara tentang strategi, misi, pekabaran Injil Rasul Paulus saat mesti menempuh proses lintas budaya, masuk ke tengah-tengah kalangan orang-orang Yahudi. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam hal ini?
Coba kita perhatikan. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Kita pun tahu bagaimana orang-orang Yahudi ini hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus katakan, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Inilah strategi misi lintas budaya Yahudi. Rasul Paulus masuk ke dalam tradisi budaya akar sejarah umat Israel. Pegang teguh ajaran hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus masuk ke dalamnya untuk melakukan penginjilan. Supaya bisa memenangkan orang-orang Yahudi ini. Luar biasa. Kita lihat bagian yang kedua. Apa yang disaksikan Rasul Paulus pada ayat 21. Ayo kita baca sama-sama begini. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ibu bapak saudaraku terkasih, Rasul Paulus dalam pelayanannya juga bertemu dengan bangsa-bangsa non-Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang dari berbagai tempat dan dari berbagai kota. Rasul Paulus ternyata juga menerapkan strategi misi penginjilan lintas budaya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus menjelaskan dan menguraikan begitu menarik. Ketika aku bertemu dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yaitu bangsa Yunani, orang-orang yang tidak pernah mengenal peraturan-peraturan hukum Taurat, aku mau masuk ke tengah mereka menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus menerangkan bukan berarti kemudian aku jadi orang bebas yang mau sembarangan hidup, tidak. Aku tidak hidup di luar hukum Allah. Aku masih tetap pegang peraturan hukum yang benar. Apa itu? Aku hidup di bawah hukum Kristus. Aku akan mengajarkan ajaran iman Kristen, memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka, bangsa-bangsa yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, bangsa-bangsa non-Yahudi. Puji Tuhan, penginjilan ini sungguh dilakukan dengan iman. Penginjilan ini dilakukan untuk menjangkau baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan yang terakhir, ayo kita baca bareng-bareng ayat 22 dan ayat 23 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Puji Tuhan, Rasul Paulus bersaksi kepada kita semua dalam menjalankan strategi misi lintas budaya. Ternyata Rasul Paulus adalah sosok hamba Tuhan yang selalu terbuka terhadap tradisi dan budaya yang ditemukan.
Rasul Paulus mau menggali akar sejarah tradisi budaya ini tanpa membeda-bedakan pelayanan. Lalu Rasul Paulus siap sedia. Bagaimana dalam pengajaran imannya, aku ingin melakukan semua ini karena Injil, supaya aku sedapat mungkin memenangkan di antara orang-orang ini. Puji Tuhan, Rasul Paulus katakan dalam satu kalimat yang sangat keren. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Maksudnya bagi semua orang aku ini telah menjadi wujud kehadiran yang bisa mengalami perjumpaan nyata dengan adat budaya yang beragam dan berbeda-beda. Puji Tuhan, aku mau berperan seperti ini, melakukan semua ini seperti di ayat 23. Semua ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalam Injil Tuhan Yesus. Jadi benar sekali, bila dalam melaksanakan misi lintas budaya, Rasul Paulus sungguh terbuka terhadap tradisi budaya, tidak ditolak, tidak serta-merta ditinggalkan, dibuang. Tapi Rasul Paulus mau untuk bergaul, memahami, mendalami, dan tanpa membeda-bedakan pelayanan, Rasul Paulus ingin mempertemukan bagaimana budaya-budaya itu dipandang dengan sudut pandang iman Kristen. Christ and culture, Kristus dan budaya, Kristus dan adat tradisi. Kiranya uraian seputar Imlek dan iman Kristen ini akan memberikan kepada kita pencerahan. Bagaimana aku memaknai hidupku sebagai seorang anak Tuhan yang tidak meninggalkan latar belakang sejarah budaya dan tradisiku. Namun sekaligus aku bisa menjangkau banyak orang mengenal Kristus. Kiranya kalam tentang Imlek dan iman Kristen ini menguatkan, memberkati, dan menyemangati kita semua. Puji Tuhan, bila kita boleh melihat di gereja GKI Marta Dirja, tahun baru Imlek dirayakan pada kebaktian hari Sabtu dan Minggu kemarin, tanggal 1 dan 2 Februari. Dan ternyata kita pun mengenal dalam budaya tradisi Imlek, Imlek itu dirayakan selama 14 hari atau 2 minggu berturut-turut. Nanti tanggal 12 Februari itu adalah puncak sukacita hari raya Imlek yang disebut sukacita malam Cap Gomeh. Dalam bahasa Hokkien, Cap Gomeh itu artinya malam ke-15. GKI Marta Dirja mengundang ibu bapak saudara-saudari untuk ikut merayakan dan penuh sukacita untuk beribadah dalam kegembiraan malam Cap Gomeh. Selama ini kita mengenal saat Cap Gomeh akan disajikan makanan khas yaitu lontong Cap Gomeh. Ibu bapak saudaraku, kita boleh ikut datang ya saat tanggal 12 Februari nanti jam 6 sore hari Rabu, diawali dengan makan lontong bersama dulu. Kegembiraan sukacita Cap Gomeh. Bersyukur ada beberapa donatur yang menyediakan dana untuk penyelenggaraan acara malam Cap Gomeh ini. Kita semua diundang apapun dan siapapun etnik kita. Karena kita adalah GKI, Gereja Kristen Indonesia, milik semua etnik. Jadi besok Rabu 12 Februari jam 6 sore kita diundang bisa ikut ya. Cuman kita perlu daftar ya.
supaya jumlah persediaan lontong cap gomehnya cukup ya. Jadi jangan tiba-tiba datang nanti jumlah konsumsinya bisa kurang ya. Kita bisa membayangkan belum pernah ada mukjizat kalau kita lihat zaman dulu air berubah menjadi air anggur. Lontong cap gomeh belum ada cerita mujizatnya ya. Jadi mesti daftar dulu ya ibu bapak saudara-saudariku yang mau berangkat sangat ditunggu. Puji Tuhan saat ini peserta yang mendaftar telah 300 orang. Ayo masih bisa ditambah lagi kuotanya. Kalau kita mau datang pokoknya bisa mengisi daftar nama paling lambat kebaktian hari Minggu besok ya. Saat kita selesai kebaktian, di dekat pintu keluar itu ada kertas, kita bisa menulis nama kita, daftar supaya bisa untuk dicatat sebagai peserta kebaktian malam sukacita cap gomeh. Nah, bagaimana dengan kita yang di luar kota? Kita juga bisa daftar kalau memang pas ke Purwokerto, Rabu 12 Februari, kirim WA ya. Ditunggu paling lambat besok hari Minggu, kabarin ke kami. Boleh mengabarin ke majelis atau kepada saya, WA langsung. Pak Stefanus, kami ingin bisa ikut merayakan cap gomeh, makan lontong bersama sambil mengupas bagaimana iman Kristen menyorot seputar cap gomeh. Menarik sekali. Bahkan untuk ibadah sukacita malam cap gomeh, gereja kita telah membentuk kolaborasi tim Body Voice. Menyanyi dengan seluruh gerakan tubuh. Indah sekali. Bergabunglah, bersukacitalah. Kita sama-sama merayakan puncak Imlek saat malam cap gomeh. Berminatkah? Kita tunggu kehadirannya. Sehat-sehat sampai kita jumpa di gereja. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.